Legenda asal mula Danau Tes. Alkisah. Di Dusun Kutai Donok, Tanah Ranah Sekalawi, hidup seorang sakti bersama seorang anak laki-lakinya. Oleh masyarakat Kutai Donok, orang sakti itu dipanggil si lidah pahit. Ia dipanggil demikian karena lidahnya memiliki kesaktian luar biasa. Apapun yang dikatakannya selalu menjadi kenyataan. Meski demikian, ia tidak asal mengucapkan sesuatu jika tidak ada alasan yang mendasarinya. Pada suatu hari, si lidah pahit berniat untuk membuka lahan persawahan baru di daerah Baten Kawuk, yang terletak kurang lebih 5 km dari dusun tempat tinggalnya. Setelah menyampaikan niatnya kepada para tetangganya dan mendapat izin dari tuai adat Kutai Donok, ia pun segera menyiapkan segala peralatan yang akan dipergunakan untuk membuka lahan persawahan baru. "Anakku, kamu di rumah saja. Ayah hendak pergi ke daerah Baten Kawuk untuk membuka lahan persawahan baru," ujar si lidah pahit kepada anaknya. "Baik, Ayah," jawab anaknya. Setelah berpamitan kepada anaknya, si lidah pahit pun berangkat dengan membawa kapak, parang, dan cangkul. Sesampainya di daerah Baten Kawuk, ia pun mulai menggarap sebuah lahan kosong yang terletak tidak jauh dari sungai air Ketahun. Si lidah pahit memulai pekerjaannya dengan menebangi pohon-pohon besar dengan kapak dan membabat semak belukar dengan parang. Setelah itu, ia pun segera mencangkul lahan kosong itu. Tanah-tanah cangkulannya ia buang ke sungai air Ketahun. Pada hari ketiga, si lidah pahit kembali ke Baten Kawuk untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia bekerja dengan penuh semangat. Ia tidak memikirkan hal-hal lain, kecuali menyelesaikan pekerjaannya agar dapat dengan segera menanam padi di lahan persawahannya yang baru itu. Namun, tanpa disadari oleh si lidah pahit, para ketua adat dan pemuka masyarakat di kampungnya sedang membicarakan dirinya. Mereka membicarakan tentang pekerjaannya yang selalu membuang tanah cangkulannya ke sungai air Ketahun, sehingga menyebabkan aliran air sungai itu tidak lancar. Kekhawatiran masyarakat Kutai Donok yang paling besar adalah jika si lidah pahit terus membuang tanah cangkulannya ke sungai air Ketahun akan menyumbat air sungai dan mengakibatkan air meluap, sehingga desa Kutai Donok akan tenggelam. Melihat kondisi itu, ketua adat bersama tokoh-tokoh masyarakat Kutai Donok lainnya segera bermusyawarah untuk mencari alasan agar pekerjaan si lidah pahit dapat dihentikan. Setelah beberapa jam bermusyawarah, mereka pun menemukan sebuah alasan yang dapat menghentikan pekerjaan si lidah pahit. Maka diutuslah beberapa orang untuk menyampaikan alasan itu kepada si lidah pahit. Sesampainya di tempat si lidah pahit bekerja, mereka pun segera menghampiri si lidah pahit yang sedang asyik mencangkul. "Maaf, lidah pahit, kedatangan kami kemari untuk menyampaikan berita duka," kata seorang utusan. "Berita duka apa yang kalian bawa untukku?" tanya si lidah pahit. "Pulanglah, lidah pahit, anakmu meninggal dunia. Kepalanya pecah terbentur di batu saat ia terjatuh dari atas pohon," jelas seorang utusan lainnya. "Ah, saya tidak percaya. Tidak mungkin anakku mati," jawab si lidah pahit dengan penuh keyakinan. Beberapa kali para utusan tersebut berusaha untuk meyakinkannya. Namun si lidah pahit tetap saja tidak percaya. Akhirnya, mereka pun kembali ke dusun Kutai Donok tanpa membawa hasil. "Maaf, Tuan, kami tidak berhasil membujuk si lidah pahit untuk kembali ke kampung ini," lapor seorang utusan kepada ketua adat. "Iya, Tuan, ia sama sekali tidak percaya dengan laporan kami," tambah seorang utusan lainnya.
Mendengar keterangan itu, ketua adat segera menunjuk tokoh masyarakat lainnya untuk menyampaikan berita duka itu kepada si lidah pahit. Namun, lagi-lagi si lidah pahit tidak percaya jika anaknya telah mati. Ia terus saja mencangkul dan membuang tanah cangkulannya ke sungai air Ketahun. Melihat keadaan itu, akhirnya ketua adat bersama beberapa pemuka adat lainnya memutuskan untuk menyampaikan langsung alasan itu kepada si lidah pahit. Maka berangkatlah mereka untuk menemui si lidah pahit di tempat kerjanya. "Wahai si lidah pahit, percayalah kepada kami, anakmu benar-benar telah meninggal dunia," kata ketua adat kepada si lidah pahit. Oleh karena sangat menghormati ketua adat dan pemuka adat lainnya, si lidah pahit pun percaya kepada mereka. "Baiklah, karena tuan-tuan terhormat yang datang menyampaikan berita ini, maka saya sekarang percaya kalau anak saya telah meninggal dunia," kata si lidah pahit dengan suara pelan. "Kalau begitu, berhentilah bekerja dan kembalilah ke kampung melihat anakmu," ujar ketua adat. "Iya, Tuan, saya akan menyelesaikan pekerjaan saya yang tinggal beberapa cangkul ini," jawab si lidah pahit. Mendengar jawaban itu, ketua adat beserta rombongannya berpamitan untuk kembali ke dusun Kutai Donok. Setelah rombongan itu pergi, si lidah pahit baru menyadari akan ucapannya tadi. Dalam hati, ia yakin betul bahwa anaknya yang sebenarnya tidak meninggal kemudian menjadi meninggal akibat ucapannya sendiri. Maka dengan ucapan saktinya itu, anaknya pun benar-benar telah meninggal dunia. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Ucapan si lidah pahit tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dengan perasaan kesal, ia pun melampiaskan kemarahannya pada tanah garapannya. Berkali-kali ia menghentakkan cangkulnya ke tanah, lalu membuang tanah cangkulannya ke sungai air Ketahun. Setelah itu, ia pun bergegas kembali ke dusun Kutai Donok hendak melihat anaknya yang telah meninggal dunia. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Konon, tanah-tanah yang dibuang si lidah pahit itu membendung aliran sungai air Ketahun dan akhirnya membentuk sebuah danau besar yang diberi nama Danau Tes.